الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat arsyadakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, mengerjakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kewajiban khatib menyampaikan wasiat takwa ini bukan hanya untuk menggugurkan rukun khutbah saja, namun mampu kita wujudkan dalam kehidupan di dunia ini. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baiknya bekal, merupakan modal dalam mengarungi kehidupan yang tidak abadi ini. Sebab akhiratlah yang menjadi tempat abadi dan terbaik bagi kita semua. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat arsyadakumullah. Pada kesempatan ini, di mana kita masih diberikan kenikmatan yang terus mengiringi tarikan nafas kita, sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini. Di antara nikmat yang kita rasakan tanpa itu berjuang meraihnya adalah nikmat kemerdekaan di negeri tercinta kita ini. Kemerdekaan menjadi sebab kita bisa melakukan
beraktivitas, melakukan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Kemerdekaan menjadikan kita jauh dari rasa takut sehingga mampu menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Nikmat kemerdekaan ini merupakan sebuah manis dari perjuangan orang tua kita dahulu, merupakan buah manis dari perjuangan para pejuang yang telah gugur dalam kondisi syahid, merupakan buah manis daripada pendahulu kita, termasuk di dalamnya berkat perjuangan para ulama dan para santri. Mereka, para ulama dan para santri, adalah merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan, merupakan sebuah paket yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah merdekanya Indonesia dari belenggu berbagai macam penjajahan. Oleh karena itu, sangat tepat sekali pemerintah memberi penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hal itu sebuah bukti, sebuah pengakuan dari pemerintah atas perjuangan para santri, atas perjuangan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penetapan Hari Santri, hal itu mengacu pada keputusan Presiden atau dikenal dengan Kepres nomor 22 tahun 2015. Hal ini berdasar pada sejarah saat pemerintah sipil Hindia Belanda membonceng tentara sekutu yang bernama Inggris hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua pasca atau setelah kekalahan Jepang oleh sekutu. Sejarah ini penting kita ketahui. Hal itu untuk menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kita tidak dapat bersyukur kepada Allah. Allah telah mengingatkan bahwa jika kita bersyukur maka nikmat akan bertambah. Sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur maka tinggal menunggu azab Allah yang sangat pedih. Artinya, jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini dihilangkan dari negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kita harus ingat ayat Al-Quran yang melandasi prinsip syukur dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur maka pasti Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Kita perlu ingat bahwa
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari sebuah perjuangan bangsa Indonesia, bukanlah akhir dari segalanya dalam menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Para ulama dan santri sudah menyiapkan diri jika ada pihak-pihak yang akan merebutnya kembali, dan saat itu ternyata benar Indonesia menghadapi agresi Belanda yang kedua. Saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah menghadapi perang dengan tentara sekutu. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya